Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Giovanni Benarti, NPM 19005 dari kelas 5A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi manajemen konstruksi. Kita masuk saja. Yang pertama yaitu tentang manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil, baik itu konstruksi gedung, sipil, dan industri yang memuaskan serta dengan sasaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengertian proyek. Proyek adalah sebuah aktivitas usaha yang cukup kompleks, dilakukan secara tidak rutin, memiliki jangka waktu, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta memiliki standarisasi tersendiri atas produk yang dihasilkan. Ciri-ciri proyek adalah sistem berada di dalam satu siklus, memiliki sifat yang dinamis, hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam suatu aktivitas, memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Terdapat banyak kegiatan yang saling terkait, dapat melibatkan sumber daya, keahlian, serta teknologi, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Masuk yang kedua yaitu organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasinya. Fungsi koordinasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antar sesamanya. Kegunaan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Bentuk struktur organisasi terdiri dari tradisional, fungsional, produk, matriks, dan campuran. Yang ketiga yaitu sistem organisasi proyek atau stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan mempengaruhi proyek. Alur stakeholder proyek yaitu dari manajer proyek, customer, organisasi proyek, dan sponsor. Contoh stakeholder proyek yaitu pemilik proyek, konsultan, kontraktor, subkontraktor, pemasok, supplier, konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi. Masuk ke stage project life cycle, yaitu yang pertama inisiasi atau initiation stage yang termasuknya identifikasi permasalahan, pemilihan solusi, penunjukan manajer proyek, dan pembentukan tim proyek. Siklus yang kedua yaitu perencanaan atau planning stage. Perencanaan yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dan dokumen tersebut meliputi project plan, resource plan, financial plan, risk plan, atau sebagainya. Yang ketiga masuk ke eksekusi stage. Tujuan proyek secara fisik akan dibangun apa, eksekusi seluruh aktivitas dalam project plan itu apa juga, dan selama kegiatan berlangsung dilakukan pemantauan atau pengontrolan terhadap proyek tersebut. Yang keempat yaitu penutupan yaitu penyerahan hasil akhir proyek dan dokumentasinya kepada pelanggan, mengakhiri kontrak dengan supplier, pembubaran tim proyek. Masuk yang keempat yaitu sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Yang satu kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu otoriter, gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang kedua demokratis, yaitu gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu bebas. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang masuk ke sistem kepemimpinan. Yang pertama yaitu manajemen transaksional. Kepemimpinan atau manajemen yang bersifat transaksional ini adalah kepemimpinan cara seperti bertransaksi. Yang kedua manajemen karismatik. Cara kepemimpinan ini dengan cara yang bertransaksi melalui pendekatan dengan bawahan secara interpersonal. Yang ketiga yaitu manajemen visioner. Manajemen yang bersifat adalah tipe manajer yang mengarahkan pada pekerjanya agar memiliki visi yang sama guna memajukan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.